Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM, MTA FM dan seluruh radio jaringan dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat ilahi Robbi atas limpahan berkah dan nikmatnya sehingga kita bisa kembali berjumpa di pagi hari ini. Semoga pemirsa dan pendengar yang saat ini menyimak siaran ini semoga dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Azalia Latifah dalam Belahan Jiwa. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana memilih pasangan. Ini materinya sangat cocok untuk pemirsa dan pendengar yang saat ini sedang menantikan jodoh ataupun bagi orang tua yang sedang berusaha mencarikan jodoh untuk putra-putrinya. Dan tentunya kami mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bisa bertanya ataupun berkonsultasi dengan narasumber kita kali ini. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Dan di studio MTA TV kali ini sudah hadir Ibu Sumini SPD dari Keputrian MTA Pusat. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Bu Mini, hari ini kita akan membahas bagaimana kita memilih pasangan sesuai anjuran dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini sebelum kita membahas lebih jauh nih Ibu, apa sih dasar yang mendasari kita memilih pasangan sesuai agamanya? Iya, tentunya itu. Dan mengapa Islam menempatkan agama menjadi kriteria nomor 1 nih untuk memilih pasangan? Silahkan. Baik, Mbak Latifah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio yang dirahmati Allah, marilah kita pertama dan utama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa gitu nggih. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan tentunya gitu nggih, yang masih diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di pagi hari ini untuk bersama-sama sharing ilmu gitu nggih. Pada pagi hari ini insya Allah akan membahas tentang memilih pasangan nggih. Memilih pasangan tentunya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa dan para pendengar radio yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah disebutkan Mbak Latifah tadi, bagaimana kita memilih pasangan, tentunya ini kita persiapkan bagi para pemudi-pemuda, utamanya gitu, walaupun tidak menutup kemungkinan juga yang mungkin sudah janda maupun duda gitu, kan, tetapi tentu kita lebih ke mempersiapkan pasangan atau jodoh untuk para pemudi atau pemuda. Sebelum kita membahas ke sana, ada baiknya kita juga mengetahui dulu usia pernikahan yang ideal itu berapa, gitu, kemudian juga sebelum menuju pernikahan juga kita belajar dulu memahami tujuan pernikahan itu apa, gitu, kemudian juga bagaimana kita memilih atau menjemput jodoh kita, gitu, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian yang terakhir mungkin sekarang kan fenomenanya ini ya, banyak sekali pemuda atau pemudi yang mungkin usianya sudah cukup umur gitu untuk menjalani pernikahan, akan tetapi mungkin belum menemukan atau belum mendapatkan jodoh gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ujian yang demikian gitu ya. Yang pertama dulu sebagaimana kalau di negeri
atau di Indonesia ini gitu nggih, usia pernikahan yang sesuai undang-undang itu kan di usia laki-laki itu 19, kemudian perempuan itu 16 gitu nggih. Dan tujuan dari undang-undang itu adalah calon mempelai, kedua mempelai itu sudah siap segalanya gitu nggih. Baik itu dari sisi fisik, kemudian psikis, kemudian juga dari sisi mungkin kesehatan untuk nanti bisa menurunkan atau melahirkan keturunannya gitu ya. Kemudian juga harapannya dengan usia segitu sudah matang gitu ya, sudah dewasa, sehingga nanti ketika terjalin pernikahan akan terbentuk dengan kedewasaannya itu terbentuk keluarga yang berkualitas gitu ya. Itu dari tujuan undang-undang di Indonesia gitu ya. Kemudian kalau dalam Islam sendiri tentu tidak hanya usia gitu ya. Kalau Islam kan usia balik itu kan beda-beda gitu ya, antara perempuan sama laki-laki. Kemudian antara perempuan sendiri pun usianya juga beda. Kalau balik perempuan itu kan ditandai dengan menstruasi, kemudian kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah kan gitu ya. Nah ini tentu juga kita harus pelajari betul sampai dalam gitu ya, seperti apa bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Islam untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya. Nah hal-hal yang perlu dipersiapkan deh dalam proses pernikahan menuju pernikahan itu yang pertama adalah niat yang tulus gitu ya. Jadi dari awal sudah kita niatkan dulu bahwa kita sebagai seorang Islam itu ada tuntunan untuk menikah gitu ya, untuk menikah. Nah ini langsung harus kita tujukan betul, tujuan saya menikah nanti adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah gitu ya, dan untuk benar-benar untuk menjaga agama kita gitu ya, sehingga kita benar-benar harus luruskan niat kita dengan tulus, dengan ikhlas memohon pada Allah. Insya Allah niat kita untuk menikah adalah semata-mata untuk mendapat ridha Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan spiritual atau moral ya, atau psikologis gitu ya. Nah ini juga perlu istilahnya ditata ulang di mindset kita gitu ya. Sebenarnya menikah itu tidak hanya sekedar secara dohir kita lihat pengennya senang, pengennya bahagia atau gimana gitu ya, tapi harus kita siapkan juga psikis kita bahwa dalam pernikahan itu nanti ada masalah-masalah, ada ujian-ujian yang memang harus nanti kita hadapi gitu ya. Dan akan lebih siap kalau kita sudah memahami gitu ya, apakah nanti yang perlu kita siapkan untuk menghadapi ujian dalam pernikahan itu gitu ya. Tentunya adalah iman dan takwa gitu ya. Iman dan takwa kita sudah persiapkan. Dengan cara bagaimana kita mendapatkan iman dan takwa, ya kita harus belajar gitu ya. Belajar ilmu agama, mempelajari Quran Sunnah yang sudah ditentukan Allah dan Rasul gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan kepribadian. Jadi dari masing-masing orang itu kan mempunyai kepribadian yang berbeda-beda gitu ya. Tentunya kita akan mempersiapkan yang terbaik. Pribadi kita itu seperti apa gitu ya. Apakah masih mempunyai sifat-sifat yang negatif, apakah sudah kita bisa menanamkan dalam diri kita itu sifat-sifat yang positif untuk bisa menjalankan pernikahan itu sehingga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan gitu ya. Jadi kita berusaha mempersiapkan kepribadian kita untuk memperoleh sikap dan sifat yang baik gitu ya dalam menghadapi pernikahan gitu. Kemudian yang keempat adalah persiapan material ya. Nah ini juga tidak bisa dipungkiri ya, bahwa material ini juga perlu kita persiapkan karena dalam pernikahan juga dibutuhkan satu biaya gitu ya. Walaupun mungkin ya secara Islam kita harus kita pegang gitu ya, dalam menjalankan walimahan itu kita harus sesuai dengan kemampuan gitu ya. Jangan mengangkat di luar kemampuan, sehingga mampu kita berapa mengundang orang untuk walimahan kita gitu ya, atau putra-putri kita misalnya gitu ya, sehingga kita tidak akan melenceng gitu ya, kita tidak akan
ini mengingkari atau melanggar gitu nggih syariat-syariat yang ada dalam walimatul urs gitu nggih. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima secara fisik nggih, persiapan secara fisik tentu ya kesehatan kita gitu nggih. Kita benar-benar menjaga dari kecil seharusnya gitu nggih sampai remaja kemudian juga dewasa gitu nggih. Kita jaga makan kita, pola makan kita, kemudian pola istirahat kita, kemudian juga kalau memungkinkan ya olahraga ya harus kita usahakan gitu nggih, sehingga memang raga kita itu benar-benar sehat gitu nggih. Karena dengan raga yang sehat tentunya mental kita juga akan lebih kuat lagi gitu nggih. Itu. Kemudian yang keenam adalah restu keluarga nggih atau orang tua gitu nggih. Bagaimanapun juga restu keluarga adalah harus kita pertimbangkan gitu nggih. Sekalipun mungkin orang tua secara agama mungkin masih belum istilahnya belum cukup gitu untuk memahami sebenarnya seperti apa toh jodoh yang harus kita kita pilih gitu nggih. Jadi tentunya kalau mungkin secara dohir kan keluarga melihatnya oh dia orang kaya, dia cakep, dia cantik, dia keluarganya baik-baik dan sebagainya gitu nggih. Nah ini juga perlu diberi pemahaman juga nggih keluarga sehingga nanti yang utama itu yang mana yang harus kita ambil gitu nggih untuk memilih pasangan kita gitu nggih. Kemudian yang ketujuh adalah persiapan pemahaman pernikahan. Nah ini juga inilah dibutuhkan ilmu nggih. Kita harus banyak belajar dan belajar terus gitu nggih bagaimana memahami kewajiban suami istri gitu nggih. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan nanti keluarga besar dari pasangan kita gitu nggih. Kemudian bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat kita gitu, sehingga insya Allah dengan kita sudah mempersiapkan segalanya ini secara mental, secara fisik kita sudah siap untuk menikah gitu ya. Itu. Nah, kemudian sebelum kita memilih seperti apa tuh jodoh kita gitu nggih. Nah, ini kita perlu memahami dulu tujuan pernikahan gitu nggih. Kita sudah sering mendengar nggih tujuan pernikahan itu bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 21 gitu nggih bahwa di sana Allah menghendaki untuk berkeluarga itu adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu nggih. Sakinah apa? Sakinah itu tenang, sakinah itu tentram gitu nggih. Sakinah itu sudah istilahnya berhenti dalam artian berhenti dari berusaha untuk menahan perbuatan yang melanggar, perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar gitu nggih. Jadi kita sudah tenang dengan pasangan kita gitu nggih. Itu kemudian mawaddah itu rasa cinta kasih gitu nggih. Dari rasa cinta kasih ini tentu sangat menginginkan pasangan kita itu bahagia, sangat menginginkan kita itu bisa komunikasi dengan baik, sehingga tidak akan terlintas sedikit pun dalam hati maupun pikiran itu untuk menyakiti gitu ya, untuk menyakiti pasangan kita gitu ya. Sehingga rasa cinta kasih itu benar-benar ditumbuhkan dari dalam hati gitu ya, sehingga tidak akan melenceng, tidak akan melanggar dari syariat-syariat agama, sehingga kehidupan berumah tangga suami istri ini dapat berjalan dengan baik gitu ya. Itu mawaddah. Kemudian yang rahmah itu adalah kasih sayang ya. Setelah ada rasa sakinah, mawaddah, nah ini kasih sayang. Jadi kita dalam berkomunikasi, kita dalam berumah tangga, dalam membangun rumah tangga itu ya kita kedepankan kasih sayang gitu ya. Bagaimana kita bertutur kata dengan lemah lembut, dengan sopan santun gitu ya, sehingga ya tidak akan istilahnya lebih mengutamakan nafsu amarahnya gitu ya, sehingga ya kasih sayang. Misalnya melihat pasangan kita melakukan atau sedang tidak pas dalam menjalankan aktivitas kehidupan gitu ya. Nah, ini kita menegurnya dengan rasa kasih sayang gitu. Kita ajak komunikasi dengan baik gitu ya. Kemudian pernikahan itu memiliki manfaat yang besar sekali terhadap
kepentingan-kepentingan sosial. Tadi sedikit juga sudah kami sampaikan di depan gitu nggih, bahwa kepentingan sosial yang bisa kita dapat itu adalah untuk ini memelihara kelangsungan jenis manusia. Jadi kan Allah itu kan menciptakan manusia kan berpasang-pasangan gitu nggih, atau menciptakan makhluknya itu kan berpasang-pasangan termasuk manusia gitu nggih. Nah, ini juga untuk melanjutkan keturunan juga. Jadi diharapkan dari pernikahan itu akan melahirkan keturunan-keturunan untuk generasi penerus dari keluarga tersebut gitu nggih. Kemudian juga melancarkan rezeki, nggih. Di sana kan juga ada. Jadi ketika kita melahirkan keturunan kita, itu insya Allah sudah membawa rezekinya, gitu nggih. Dan disitulah nanti akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari seorang ayah, nggih, seorang ibu, seorang ayah juga akan mencari nafkah, gitu nggih, mencari nafkah yang halalan thayyiban, gitu ya, untuk keluarganya. Kemudian ibunya juga akan merawat, kemudian membimbing putra-putrinya, sehingga insya Allah rezeki yang didapat itu juga akan lebih berkah gitu gitu. Kemudian juga menjaga kehormatan, kemudian menjaga keselamatan masyarakat juga dari penyakit. Kalau seseorang atau pasangan itu sudah menikah gitu, insya Allah penyakit masyarakat itu akan terhindarkan gitu nggih. Misalnya pergaulan bebas, kemudian zina dan sebagainya kan gitu, insya Allah itu akan terhindar gitu nggih. Itu beberapa tujuan pernikahan gitu nggih. Kemudian menikah sendiri itu juga ada dasarnya gitu nggih. Dalam Islam menikah itu ada dasarnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi nggih, yang diriwayatkan Bukhari Muslim gitu nggih. Wahai sekalian pemuda, dalam ini pemuda-pemudi ya. Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. Nah, ini sudah sangat jelas sekali gitu nggih, bahwa pemuda-pemudi yang memang sudah siap untuk menikah, ya menikah gitu nggih. Jangan ditunda-tunda gitu nggih. Nah, saya sudah siap, tapi kan belum datang misalnya. Nah, itu nanti akan kita bahas di belakang gitu nggih. Kemudian kalau sekiranya memang belum mampu untuk menikah gitu nggih, baik itu secara lahir batin maupun secara material, ya kita dituntutkan untuk berpuasa gitu nggih, karena berpuasa bisa menahan hawa nafsu gitu nggih. Itu kemudian juga di dalam surat An-Nur nggih ayat 32 itu juga disebutkan, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi sebagaimana di tema tadi nggih, kita memilih pasangan kita itu adalah agamanya, karena memang secara materi gitu nggih, itu sebenarnya bisa kita cari gitu nggih, kita bisa cari. Dan jangan khawatir, karena Allah maha memberi rezeki, Allah maha kaya, Allah maha luas pemberiannya gitu nggih. Sehingga ketika kita sudah niatkan secara lahir batin untuk menikah, kemudian mungkin secara material kita belum sepenuhnya siap nggih, itu kita sambil jalan gitu lah. Makanya dibutuhkan pasangan yang mempunyai agama yang baik itu, kita akan bisa menjalankan keluarga atau pernikahan itu tidak semata-mata untuk melihat harta bendanya gitu ya. Jadi seolah-olah kalau sudah mempunyai harta benda ataupun uang yang banyak, itu semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Tapi tidak. Jadi tetap ya kita persiapkan material itu, tapi itu bukan yang utama gitu nggih. Itu untuk pernikahan, sehingga jangan khawatir nggih. Jadi para pemudi-pemuda yang mungkin saya kerjanya baru seperti ini, saya gajinya baru mendapat sekian gitu nggih. Nah, ini tidak, kalau itu memang kita benar-benar tujukan untuk menafkahi keluarga kita insya Allah itu akan berkah gitu nggih. Kan kita mendapatkan pasangan yang memang qanaah, kita mendapatkan pasangan yang benar-benar mau membantu gitu. Nah, itu insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik gitu nggih. Itu. Baik, Masya Allah. Jadi
tentunya sebelum kita decide memutuskan nih atau sudah memantapkan diri untuk memilih pasangan, kita harus tahu dulu nih dasar-dasar pernikahan itu apa, tujuan pernikahan itu apa, persiapan juga harus kita lakukan ya Bu ya, baik itu mental, fisik, finansial itu juga termasuk ya. Baik, tapi kita juga ingin tahu nih Bu, bagaimana kita bisa memilih pasangan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tapi nanti silakan dibahas di segmen kedua. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bertanya melalui WhatsApp ataupun SMS di 0811 255 3000 ataupun melalui telepon di 0271 679 3000. Kita akan sambung pembahasan kita setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Ya pemirsa dan pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Belahan Jiwa. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana kita memilih pasangan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya bersama Ibu Sumini. Tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bertanya ataupun berkonsultasi kepada Ibu Sumini dengan menghubungi line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui pesan WhatsApp, SMS, dan WhatsApp call di 0811 255 3000. Ya baik Bu Sumini, tadi Ibu sudah menjelaskan apa sih tujuan pernikahan, bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah ini bagaimana kita, tentunya yang belum menikah nih, ini bagaimana bisa memilih calon pasangan sesuai dengan kriteria yang Allah dan Rasulnya tentukan. Silahkan. Baik, Mbak. Baik, tadi kita sudah membahas kaitannya dengan persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan gitu ya untuk menuju pernikahan gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba bagaimana kita memilih pasangan, kita memilih jodoh kita itu yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, karena kita memang orang Islam, ya, Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, gitu, ya, kita harus berusaha untuk mempelajari, untuk memahami, dan juga untuk mengamalkan bagaimana syariat-syariat yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu, ya. Kemudian kaitannya dengan pernikahan, ya, menikah itu sebagaimana seperti rizki. Seperti kematian gitu ya, itu adalah hal yang gaib gitu ya, yang memang itu adalah takdir dari Allah. Kita tidak tahu kapan datangnya, kita belum bisa tahu secara pasti siapa orangnya gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha gitu ya, berusaha untuk mencari, untuk menjemput, dan untuk memilih gitu ya, pasangan yang benar-benar sesuai dengan harapan kita. Sesuai harapan kita seperti apa ya, sesuai yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya gitu ya. Sebagaimana sunnah Nabi gitu ya, bahwa memang menikah itu adalah sunnah Nabi gitu ya. Jadi barang siapa tidak suka dengan sunnahku, lah itu bukan golonganku. Lah ini harus kita pegang dulu gitu ya, bahwa memang menikah adalah sunnah Nabi. Kita harus bisa menjalankan itu karena kita memang umat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Sehingga kalaupun jodoh kita memang belum ada saat ini mungkin gitu ya. Nah ini ya kita tetap niatkan bahwa saya tetap akan menikah gitu ya. Entah waktunya kapan, Allah yang Maha tahu gitu ya. Nah ini perlu kita persiapkan gitu ya. Nah tentunya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah ya kita mencari jodoh atau pasangan itu ya, kalau laki-laki atau perempuan ya kita mencari yang memang laki-laki atau perempuan itu yang memang dicintai Allah gitu ya, yang memang secara akhlak dan agamanya adalah baik gitu ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim gitu ya. Walaupun di sini wanita ya, disebutkan wanita, kan tetapi kita bisa memaknainya dengan pasangan atau jodoh kita gitu ya. Bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal gitu ya. Yang pertama adalah karena hartanya, kemudian yang kedua adalah karena keturunannya, yang ketiga adalah karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya.
Nah, pilihlah wanita yang agamanya kuat, ya. Insya Allah nanti kamu akan beruntung, gitu ya. Nah ini bisa kita maknai gitu nggih, bahwa ketika kita memilih jodoh itu memang secara dohir yang bisa kita lihat yang pertama adalah mungkin hartanya dulu. Jadi oh dia sudah bekerja, dia seorang yang kaya, dia seorang yang sudah mapan gitu nggih secara finansial gitu nggih. Kemudian yang kedua mungkin secara keturunan gitu nggih, keturunan oh dia dari keluarga yang apa namanya konglomerat misalnya gitu ya. Kemudian keluarga yang berada atau mungkin keluarga yang agamanya baik atau mungkin keluarga yang memang belum sepenuhnya bisa menjalankan syariat-syariat agama dengan baik juga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kecantikan atau kecakapan gitu, ganteng gitu ya. Karena itu memang yang bisa kita lihat secara dohir gitu ya. Jadi kalau laki-laki ya juga ganteng, kalau perempuan juga cantik gitu ya, parasnya seperti apa. Kan tetapi tentu kita sebagai orang yang beriman gitu ya, kita akan menjaga kok pergaulan-pergaulan dari hal-hal yang apa sifatnya pergaulan bebas gitu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian ketika kita melihat oh dia itu cantik, dia itu ganteng gitu ya, kita cocok sama saya, kan tidak bisa seperti itu gitu ya. Kemudian oh dia kaya, dia apa keluarganya dari keluarga yang mampu, keluarga yang apa berada gitu ya. Tapi kemudian jangan lupa gitu ya, bahwa di balik itu semua yang utama adalah yang kita harus pegang adalah agamanya dulu gitu ya. Jadi insya Allah kalau agamanya itu sudah kuat, berarti dia mempunyai iman dan takwa yang kuat, sehingga kalau mempunyai iman dan takwa yang kuat akan mengarungi bahtera rumah tangga tadi nggih, bisa menjalankan semuanya itu dengan baik gitu nggih. Sekalipun ada ujian-ujian, ada masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan baik nggih. Oke lah mungkin harta, uang ataupun mungkin keluarga itu mendukung gitu nggih, akan tetapi yang utama karena nanti pasangan suami itu ya mereka berdua yang akan menjalankan keluarganya gitu sehingga apa kita tidak bisa bertumpu pada keluarganya nanti gitu pada orang tuanya. Tidak bisa kita hanya mengandalkan apa dari sisi hartanya saja gitu karena sikap, kemudian perilaku, kemudian apa istilahnya akhlak gitu dalam pergaulan rumah tangga itu yang utama yang harus kita pegang gitu nggih. Nah, ini jangan sampai kita lepas gitu nggih. Agama harus kita nomor satukan untuk memilih pasangan kita gitu nggih. Nah, jangan sampai apa kita menyesal nantinya gitu nggih. Kalau kita sudah mempunyai pasangan yang iman dan takwanya kuat, insya Allah dia akan bisa membimbing kita kepada jalan-jalan Allah yang sudah diridhoi gitu nggih. Karena memang menikah kan tidak hanya kita jalan-jalan di dunia ini saja nggih, ke mall, ke apa namanya kota-kota yang indah gitu nggih, akan tetapi tujuan utama kita adalah untuk memperoleh surganya gitu nggih. Bagaimana pasangan kita bisa membawa keluarga kita itu sampai ke surganya Allah. Kita masih apa dipertemukan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Itu yang utama. Insya Allah kalau dengan agama yang kuat, Allah akan meridhoi segala aktivitas, segala apa ibadah dan segala amalan-amalan yang kita jalankan di dalam rumah tangga. Itu untuk memilih pasangan gitu ya, bahwa yang kita utamakan adalah agamanya gitu. Itu Mbak Latifah ya. Baik. Kan berarti kita memilih calon pasangan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, yaitu mengutamakan agamanya. Karena pasangan nantinya kita akan berjalan bersama dalam menjalani kehidupan dan tentunya yang lebih penting dalam menjalankan ibadah. Kalau ibadah bersama-sama itu pernikahannya terasa hidup gitu ya. Jadi agama menjadi hal yang nomor satu harus kita utamakan seperti itu. Nah, pertanyaannya Ibu, bagaimana kita bisa melihat nih kualitas agama seseorang? Jadi kita bisa lebih tahu mendalam tentang agama seseorang itu caranya seperti apa, bagaimana? Baik, makasih Mbak Latifah. Betul sekali, tentu untuk memilih pasangan, untuk bisa mengetahui agamanya baik, akhlaknya baik, tidak bisa kita apa istilahnya kemudian kita menemukan ujuk-ujuk datang gitu ya. Tapi kita harus berusaha
mencari, kemudian mendapatkan informasi gitu nggih. Sebagaimana kalau di dalam nidum kemajelisan kita gitu nggih, bahwa ketika kita mau mengadakan jalinan pernikahan itu yang ada prosesnya gitu nggih. Prosesnya tentu yang sesuai dengan syariat gitu nggih. Yang pertama mungkin dita'arufkan dulu gitu nggih. Sebelum dita'arufkan mungkin diperlihatkan dulu nggih secara data ya, secara CV gitu ya. CV ya. Betul, secara CV-nya diperlihatkan dulu. Ini lahirnya tahun berapa, kemudian pekerjaannya apa, pendidikannya apa, kemudian juga di sana bisa dituliskan apa istilahnya hobi, kemudian mungkin ada hal-hal yang istilahnya keinginan-keinginan gitu nggih sebelum terjadi ta'aruf gitu nggih. Itu diperlihatkan dulu CV-nya seperti apa, data-datanya seperti itu. Kemudian setelah melihat CV-nya kok ternyata ada ketertarikan gitu nggih, ada kecocokan gitu nggih. Barulah nanti disampaikan kepada istilahnya apa Mbak? Yang penghubungnya itu ya. Penghubungnya itu. Nah, itu kemudian barulah diadakan proses ta'aruf gitu ya. Dari ta'aruf itu pun juga tidak serta-merta kemudian berdua ketemuan gitu nggih. Enggak, jadi tetap ada yang mendampingi gitu ya. Mungkin dari yang putri dari orang tuanya atau mungkin dari pengurus-pengurus cabangnya yang mengurusi kaitannya dengan perjodohan itu gitu ya. Kemudian setelah dipertemukan, kemudian saling menanya, saling ingin mengetahui dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ juga Mbak Latifah. Jadi tetap untuk lebih detailnya mungkin kita bisa mendapatkan informasi dari orang tuanya, mungkin juga dari teman dekatnya gitu. Jadi kita bisa menanyakan seperti apa dia, seperti kebiasaannya bagaimana, kemudian ibadahnya seperti apa juga gitu, apakah juga sudah tertib sholatnya, apakah juga ibadahnya sangat dijaga atau tidak, itu juga bisa kita tanyakan pada orang tuanya, pada teman dekatnya gitu ya. Dan juga mungkin dari pengurus juga bisa gitu ya, kita tanyakan, sehingga insya Allah dari situ akan tetapi mungkin tidak 100% kemudian sempurna apa yang kita inginkan gitu ya. Yang pasti ya itu tadilah paling tidak ibadahnya itu juga tertib, kemudian amal solehnya juga bisa dijaga, tidak melakukan hal-hal yang mungkar, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran secara syariat, menjaga pergaulannya, itu insya Allah sudah bisa kita jadikan pegangan gitu Mbak Latifah. Iya. Jadi peran keluarga, lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga sangat membantu kita untuk mengetahui calon pasangan kita itu seperti apa gitu ya Bu ya. Betul. Baik, Bu Mini, ini ada pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Saya bacakan. Assalamualaikum Bu Sumini, ini dari Ibu Ika di Sragen. Mau tanya bagaimana cara menasihati anak perempuan yang sudah berusia 24 tahun. Ketika disuruh untuk segera menikah, dia selalu beralasan belum siap. Setelah saya tanya dengan hati ke hati apa alasannya belum siap, ternyata dia punya rasa takut atau trauma karena dia melihat teman akrabnya yang sudah menikah dihianati atau diselingkuhi oleh suaminya, padahal sudah punya anak yang masih kecil. Di situ dia terus dihantui rasa takut untuk menikah, Bu. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika pertanyaannya. Ya. Ibu, memang ketika kita mempunyai seorang anak, khususnya perempuan ya, itu memang luar biasa. Kita harus berhati-hati sekali, kita harus bisa menjaga hatinya, kita harus bisa memberikan ruang kepada dia untuk bisa mengungkapkan gitu nggih, apa-apa yang dirasakan, apa-apa yang dia inginkan gitu nggih. Alhamdulillah Ibu sudah bagus nggih, mengajak komunikasi dengan baik dari hati ke hati gitu nggih. Dan ternyata setelah dipahami betul, dia merasa takut gitu nggih untuk menikah karena mungkin melihat atau mengetahui temannya
ketika menjalankan pernikahan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu nggih. Nah, ini tentu kita mencoba untuk ini Bu, mengalihkan ya, kita melihatnya jangan hanya satu sudut pandang ya. Kita mencoba mengajak putri kita untuk melihat yang lain gitu ya, yang bisa kita lihat. Yang pasti kita tanamkan dulu apa namanya, niat menikah jangan sampai dihilangkan atau diputuskan gitu nggih. Sehingga kalaupun saat ini memang belum siap gitu nggih, tapi niatnya tidak sampai dihilangkan gitu nggih, itu nanti seolah masih bisa kita ajak komunikasi, kita ajak bicara gitu nggih. Kemudian kita perlihatkan contoh-contoh teladan-teladan dari keluarga-keluarga yang memang baik nggih. Utamanya mungkin dari bapak ibunya sendiri gitu nggih. Jadi itu ya contoh yang real itu ya dari bapak ibunya sendiri. Enggak apa-apa kita mencontohkan diri kita gitu nggih. Lah coba lihat bapak ibu, coba lihat Umi Abi gitu nggih, seperti apa? Apakah seperti itu gitu nggih. Dan karena memang tujuan dari orang tua menikah ya tidak untuk menjalankan melakukan hal-hal yang melanggar syariat gitu nggih, tapi berusaha untuk benar-benar menjalankan syariat itu karena memang benar-benar kita juga ingin mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah dari pernikahan ini gitu nggih. Jadi monggolah insya Allah dengan bahasa yang lebih santun, lebih baik gitu nggih, anak kita ajak untuk berpikir lebih luas gitu nggih, jangan terfokus hanya satu itu gitu nggih. Apalagi kalau melihat di media sosial seperti itu juga harus dibatasi juga Ibu nggih. Jadi jangan sampai ini contohnya ini kan gitu ya, itu yang jelek-jelek gitu ya. Yang kita lihat yang baik-baik saja gitu nggih. Itu Ibu, dan kita ajak ya untuk kajian-kajian juga benar-benar diminta untuk bisa fokus gitu, memperhatikan, memahami gitu nggih, sehingga insya Allah nanti akan tumbuh nggih semangat untuk menikah gitu nggih. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga harus berusaha mencarikan yang terbaik. Gitu. Yang terpenting adalah ayah ibu selalu menasihati, mendoakan ya tentunya. Betul, ya, mendoakan. Dan yang penting lagi adalah menjadi role model untuk anaknya. Nanti si putri akan melihat, oh rumah tangga ayah dan ibuku ternyata baik-baik saja. Tidak melihat ke rumah tangga yang mohon maaf seperti tadi ya. Betul. Baik. Iya, betul. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ibu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana caranya mencarikan jodoh untuk putri yang sepemahaman gitu? Silahkan Ibu. Mencarikan jodoh untuk yang memiliki paham yang sama gitu, sekufu mungkin ya dimaksud. Ini putrinya berarti putrinya? Putri ya. Baik ya. Kalau kita ya tadi nggih. Jadi sebenarnya informasi itu bisa kita dapat nggih dari teman-teman kita mungkin ya, mungkin dia punya calon gitu nggih, baik itu laki atau perempuan mungkin gitu nggih, ditanyakan panjenengan punya calon ini enggak, ini terus gimana ibadahnya, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya dan sebagainya, itu bisa kita tanyakan gitu nggih. Nah itu tadi kalau kita di kajian MTA itu kan di yayasan itu kan sudah ada ini ya, tim serasi gitu ya, tim serasi. Jadi bolehlah kita menyampaikan tadi CV-nya tadi disampaikan kepada pengurus, kemudian dimintakan untuk mencarikan ini. Ya mudah-mudahan Allah menunjukkan yang tepat gitu nggih, tepat. Kalaupun memang waktunya belum bisa secepat yang kita inginkan, ya kita bersabar dulu gitu nggih, kita bersabar dulu. Jadi nanti insya Allah di belakang yang terakhir juga kita akan menyikapi gitu nggih, bagaimana kita menyikapi jika kita sudah usia pernikahan tapi belum mendapatkan jodoh, insya Allah itu. Ngoten Ibu. Baik, ini semoga menjawab pertanyaan. Silahkan Ibu untuk dilanjutkan materi kita hari ini. Ini mungkin yang terakhir ya, materi yang terakhir, bagaimana kita menyikapi ujian ketika jodoh itu belum kunjung datang gitu ya. Kita sebenarnya mungkin sudah mempersiapkan gini tadi ya, tapi ternyata yang belum datang gitu ya. Yang pertama memang kita harus berusaha dulu ya, kita usahakan dulu gitu ya, entah tadi dengan lewat orang tua, lewat pengurus, lewat teman dekat kita mungkin, tapi yang memang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi tidak melanggar syariat, kemudian nanti setelah ditemukan terus
ketemuan pergaulan bebas itu malah itu yang harus dihindari gitu nggih. Itu. Jadi karena memang menikah adalah satu amanah ya, bahwa di dalamnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan segala bentuk kewajiban baik itu suami istri. Sehingga perlu dipahami bahwa Allah sebenarnya mungkin sedang mempersiapkan gitu ya, sedang mempersiapkan jodoh kita itu yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Makanya kalau mungkin kita sudah berumur tapi kok belum mendapatkan jodoh, belum datang jodohnya, yang pertama kita lakukan adalah ya bersabar gitu ya, bersabar, berdoa gitu ya, mohon pada Allah tetap di hati ini ditetapkan dalam keimanan, ya, kemudian tetap di untuk niat menikah juga jangan sampai dilunturkan, dihilangkan gitu ya, sehingga kita walaupun sudah usia menikah tapi belum dapat, kita masih tetap bisa menjalankan segala bentuk ibadah, kemudian amalan itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tetap dalam ketaatan dan tetap dalam kebaikan gitu ya. Itu kemudian yang kedua juga bisa kita harus berusaha untuk memantaskan diri gitu ya. Ya mungkin Allah belum mendatangkan jodoh saat ini karena memang kita belum pantas untuk yang disiapkan Allah gitu ya. Nah itu yang perlu kita persiapkan. Nah ini sebagaimana mungkin di dalam surat An-Nur itu kita yakin gitu ya, bahwa wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Sebaliknya wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nah ini kita pegang betul gitu ya, bahwa saya itu sudah baik apa belum ya gitu ya. Kalau mungkin saya masih kurang di sini, kurang di sana gitu. Nah ini kita perbaiki sehingga ketika kita sudah siap semuanya, sudah baik dari hati dan secara mental kita, insya Allah Allah akan datangkan yang tepat waktu gitu, yang terbaik untuk kita gitu. Baik, Masya Allah, yang harus kita yakini adalah saat ini Allah sedang mempersiapkan jodoh terbaik sesuai dengan doa-doa kita, sesuai dengan kondisi kita seperti itu. Nah, Bu Mini, karena kita sudah berada di ujung perjumpaan nih, silahkan untuk disampaikan pesan-pesan kepada para pemirsa dan pendengar mungkin yang saat ini sedang menantikan jodoh, untuk para pemuda-pemudi yang saat ini menyimak dan sedang menantikan jodohnya. Silahkan. Baik para pemirsa dan pendengar radio yang dirahmati Allah gitu ya. Mungkin para pemudi-pemuda, mungkin juga para putra-putri kita gitu ya, yang saat ini memang sedang mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan atau mungkin sedang mencari pasangan, ya kita berusaha sebagai orang tua, kita berusaha untuk membantu putra-putri kita dengan mendoakan, kemudian dengan berusaha mencari informasi di mana siapa gitu ya, yang memang benar-benar itu dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya gitu ya, mempunyai agama yang baik, mempunyai akhlak yang baik, iman dan takwa, yang mudah-mudahan itu pasangan dari putra-putri kita, para pemuda-pemudi kita, sehingga pernikahan nanti yang akan dilangsungkan akan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Sumini atas materi hari ini, ilmu hari ini. Semoga Bu Sumini sehat selalu dan bisa kembali berbagi ilmu dengan pemirsa dan pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa. Terus saksikan program Belahan Jiwa yang hadir setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Demikian perjumpaan kita. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.